teman-teman semua, balik lagi dengan aku Laras dari Prospol dan hari ini aku udah bersama dengan Ken Ratu, yaitu intern atau magang bakti BCA posisi teller. Halo Ken. Halo Kak Lara, salam kenal semuanya. Iya, kita tuh mau membahas lebih banyak nih tentang magang bakti di BCA. Nah, sebelum itu Ken boleh perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, nama aku Ken Ratu Anida. Kalian bisa panggil Ken atau Nida. Aku di sini sekarang bekerja sebagai teller di BCA, program magang bakti, dan aku udah lulus tahun kemarin. Aku baru lulus dari Universitas Pajajaran dari jurusan sosiologi. Hmm. Tadi kamu jurusannya kalau nggak salah aku dengernya sosiologi ya? Iya betul, sosiologi. Nyambung banget kan? Iya, sosiologi. Nah, sosiologi sama Taylor kan jauh banget nih. Ngomong-ngomong, apa nih yang bikin kamu tuh tertarik untuk jadi seorang intern di bidang Taylor? Sebenarnya awalnya tuh nggak ada niat gitu buat ke arah karir sebagai teller. Jadi awalnya BCA itu kan selain ada program magang bakti, ada program-program lainnya juga. Salah satunya itu MDP. Nah, awalnya aku itu pengen daftar ke MDP itu, tapi kata orang BCA-nya aku diarahin untuk coba dari bawah dulu lah. Aku coba untuk menjadi seorang magang bakti dulu, dan akhirnya ya udah aku coba dulu. Keterimalah, tes-tes keterimalah menjadi seorang teller, begitu. Disaranin sama BCA-nya begitu ya? Anyway, Iya, kamu udah kayak, oh, aku pengen BCA dari awal atau kayaknya aku mau coba dulu dari BCA terus nanti coba yang lain lagi gitu atau gimana gitu? Kok journey-nya kamu bisa langsung, oh, aku pengen BCA gitu. sejujurnya mungkin, BCA itu bukan salah satu, apa ya, company yang pengen aku kerja di situ gitu ya. Cuman, karena BCA juga salah satu company besar di Indonesia, apalagi kan, BCA itu sering masuk top 3 bank terbesar ya di Indonesia, dan dari situlah akhirnya aku coba, ya udah coba dulu di BCA karena siapa tahu, aku emang rezeki karirnya juga di BCA, gitu sih awalnya. Jadi coba-coba dulu. Nih ngomongin tentang magang bakti nih, teman-teman mungkin udah familiar ya dengan kata magang bakti BCA dan pasti teman-teman juga udah banyak yang udah coba apply tapi nggak keterima-keterima. Dan persyaratannya kalau boleh tahu tuh kalau mau daftar magang bakti itu apakah harus lulusan universitas atau mungkin bisa juga dari D3 atau SMK gitu. Gimana? Oh, kalau untuk persyaratannya lulusan SMK atau D3 juga bisa kok kalau untuk magang bakti. Jadi kalau kamu yang masih lulusan SMK atau D3, yang belum mau kuliah gitu, kamu bisa mau kerja dulu gitu, bisa coba dulu daftar magang bakti BCA. Nah, speaking about magang bakti BCA ini bisa nggak kamu jelaskan lebih detail lagi tentang programnya itu seperti apa, berapa lama, dan kira-kira apa aja yang akan diikuti oleh seorang kalau dia ikut program tersebut? Program magang bakti itu salah satu program, di BCA. Nah, program magang bakti ini lamanya jadi kita dikontrak itu selama 1 tahun. Dan kalau misalnya kita keterima, itu nanti kita antara jadi teller atau jadi customer service. Dan kalau misalnya kita udah keterima nih, nanti kita itu bakal di-training dulu selama sebulan. Jadi 2 minggunya itu kita training di BLI ada namanya, kalau misalnya kamu daftar magang baktinya itu daerah Jabodetabek, berarti nanti kita bakal trainingnya itu di BLI Sentul Bogor. Nah, selama training itu kalau misalnya aku kan jadi teller. Nah, selama di training itu kita kayak dikasih tahu nih kayak, how to be a banker, terus cara berpakaian profesional professional look sebagai seorang teller, terus cara menyambut nasabah, terus kita juga bakal nantinya dikenalin produk-produk BCA. Nah, setelah kita training 2 minggu itu, kita, OJT lah, on the job training, ke cabang masing-masing. Itu selama 1 minggu. Nah, habis OJT itu kita balik lagi nanti ke BLI buat dikasih, materi-materi lainnya lagi. Nah, di situ tuh kita nanti ditentuin nih lulus atau enggak. Kalau misalnya kita lulus, udah deh kita, lanjut balik lagi ke cabang masing-masing buat kerja benerannya, begitu.
Oh, oke oke paham. Jadi memang seperti itu flow-nya ya, Ken. Nah, di dalam magang bakti BCA itu tadi materinya tentang apa aja ya? Apakah cuma teller dan customer service atau ada materi-materi lain yang related dengan perbankan? Kalau related dengan perbankan sih, ada sih kita nanti belajar tentang APU PPT. Jadi kayak nanti kita sebagai seorang banker nih, kita diajarin, eee, APU PPT itu kan sebelumnya anti pencucian uang dan, anti pendanaan untuk terorisme seperti itu kan. Nah, di situ kita juga belajar gimana cara mencegah anti fraud, kalau misalnya ada orang-orang yang mencoba apa ya, orang-orang jahat gitu di bank, nah kita bisa menghindarinya. Begitu sih kalau related ke bank. Ya deh. Nah, aku mau track back nih, Ken. Pada waktu kamu lagi cari-cari magang dan kamu ketemunya tuh magang bakti BCA. Nah, kamu apply-nya via apa dan gimana tuh proses seleksinya? Ingat nggak kamu? Oke, jadi awalnya aku itu pakai LinkedIn. Jadi LinkedIn itu kan, aku follow fanpage-nya apa, follow profilnya BCA. Nah, di situlah ada tentang poster tentang magang bakti ini. Enggak, awalnya tentang, MDP ini kan. Jadi akhirnya di poster itu aku daftarlah di MDP. Nah, akhirnya diarahin ke website karir BCA-nya dan aku daftar di website langsung web BCA-nya. Setelah seminggu, akhirnya aku dapat email itu. Kalau misalnya aku ditawarin gimana kalau misalnya ikut program magang bakti aja. Ya udah akhirnya aku coba, habis aku coba akhirnya langsung ditawarin interview. Akhirnya aku interview lah, setelah interview itu baru aku lanjut ke tahap tes, tes kayak tes kemampuan dasar gitu. Habis setelah tes, ternyata aku lanjut lagi. Nah, aku lanjut lagi tuh, aku wawancara lagi. Jadi wawancaranya itu total 2 kali. Nah, ternyata alhamdulillah dari wawancara itu, aku lulus lagi. Setelah lulus, ke tahap selanjutnya itu medical check up. Habis medical check up, itu udah tahap yang terakhir sih. Habis medical check up, udah akhirnya aku keterima di BCA dan suruh ikutan training itu yang di BLI. Sip, sip. Nah, tadi kan kamu mention ya, di proses seleksi itu ada berbagai tahapan gitu. Dan tahapan apa yang menurut kamu tuh paling berkesan buat kamu dan itu memorable banget? Paling berkesan tentunya itu wawancara ya, pas wawancara sama HRD-nya, bagaimana caranya kita bisa memberikan first impression yang baik kepada mereka. Apalagi kalau menurut aku kalian yang mau magang apa, mau daftar magang bakti, pas di proses wawancaranya itu kalian tuh harus bener-bener Eee, apa ya, nunjukin sifat ramah kalian, karena menjadi seorang frontliner ya, kan apalagi emang terkenal ya BCA frontlinernya ramah-ramah. Nah itu kalian harus biasain suka senyum, begitu sih. Oke, oke. Nah, kamu masih ingat nggak pertanyaannya waktu itu apa yang ditanya sama interviewernya? Eee, Waktu itu ditanya, pertama perkenalan diri, nama, terus lulusan dari mana, terus yang kedua itu ditanya oh ini juga pertanyaannya berkesan sih, pertanyaannya itu kayak, "Kalau di waktu senggang, kamu tuh suka ngapain?" Jadi dari situ tuh, si HR-nya tuh tahu kalau misalnya work life kita tuh balance atau enggak. Jadi BCA tuh juga masih mikirin, selain kerja, kita tuh juga ya harus tetap ada hiburan gitu buat diri sendiri, begitu sih. Ah, waktu itu kamu jawabnya apa tuh? Ditanya gitu. Waktu itu aku kalau waktu senggang tuh sukanya, main sama temen, hangout, terus sama baca buku, sama bikin jurnal. Jurnal apa tuh? Ngejurnal kayak nulis-nulis, biasalah diari-diari, catatan seorang teller. Oh, alah. Mikirnya jurnal keuangan. Jurnal-jurnal nulis kayak keseharian gitu, mhm. Iya, iya, iya. Jadi intinya di BCA tuh juga kalau bisa work life balance tetap terjaga dong. Lanjut dulu ke tahap yang berikutnya. Tadi udah proses seleksi, udah. Habis itu keseharian seorang teller. Nah, apa nih suka duka keseharian kamu sebagai seorang teller? Kan kalau misalnya kita lihat ya, teller itu kan rambutnya harus ditata yang rapi, kan itu secara fisik. Tapi kalau secara pekerjaannya apa yang kira-kira membuat kamu tuh semangat menjadi teller atau kamu senang di posisi teller gitu?
Kalau buat dari aku sendiri, kalau misalnya kamu itu orang yang emang suka gitu ya ketemu orang-orang baru, berkoneksi sama orang-orang baru, itu cocok jadi frontliner karena nantinya kalau menjadi seorang teller, kita tuh bakal setiap hari ketemu sama nasabah yang baru. Dan sama nasabah itu nanti biasanya kita harus ngajak mereka ngobrol, komunikasi. Karena kan biar nggak, apa ya, nggak canggung juga gitu, cuman diem-dieman sama nasabahnya. Nah, biasanya dari cerita-cerita dari situ tuh yang bikin aku semangat, kayak cerita-cerita nasabah tuh ada aja gitu yang bikin ketawa gitu, atau yang aneh-aneh gitulah pokoknya, tapi seru gitu ngedenger cerita-cerita nasabah tuh. Kayak misalnya waktu itu lagi bulan Ramadan, iya bulan Lebaran, aku kayak nanya ke nasabah mereka tuh pada mudik ke mana, begitu. Jadi denger-denger cerita sekaligus nambah pengetahuan sih kalau misalnya ngobrol sama nasabah tuh. Itu sih senengnya bisa, apa ya, denger-denger banyak cerita dari nasabah. Paling kalau dukanya itu, ya itu, kita sebagai frontliner, apapun yang terjadi harus tetap tersenyum dan sabar. Karena gimana pun posisinya, kita tuh nggak boleh, apa ya, nggak boleh sampai mengeluarkan emosi ke nasabah, begitu sih. Jadi harus tetap tersenyum, sabar, sama mungkin yang kedua dukanya itu, kalau misalnya selisih, kalau misalnya salah ngitung uang nasabah, itu sih udah PR banget kalau udah terjadi selisih. Nah, kalau selisih gitu kamu biasanya ngapain tuh kan? Kan PR kan, Mhm. jadi aduh harus bener-bener aku harus cari cara nih, cari celah gimana caranya gitu. Kalau misalnya udah selisih itu nanti biasanya aku bakal dibantu juga sih sama tim-tim seller aku yang lainnya. Jadi nanti dicari lagi secara detail transaksi-transaksinya dari pagi sampai sore hari. Mungkin siapa tahu ada yang kelewat atau misalnya salah posting, begitu sih. Tadi kita udah ngomongin tentang teller dan satu lagi nih, jadi teller itu harus bisa apa? Maksudnya skill apa yang diperlukan untuk mengerjakan satu job desk? Mungkin kamu bisa jelasin nih, misalnya oh job desk teller tuh ini, maka butuh skill ini. Job desk teller itu, kau butuh skill yang itu gitu. Job desk teller itu tentunya itu ya, melayani transaksi finansial nasabah yang kayak mau tarikan tunai, setoran tunai, atau misalnya nasabah ada yang mau kirim-kirim uang. Nah, dari job desk itu maka hal skill yang harus dimiliki seorang teller itu pertama teliti sih, itu teliti. Karena kan gimana pun juga ya, kita bakal berhubungan dengan angka-angka uang. Apalagi kalau misalnya angka-angka uangnya itu yang keriting-keriting gitu, yang enggak nominal bulat gitu, itu kan kita harus teliti ya. Pertama itu sih teliti. Terus yang kedua sama kita itu harus punya skill cepat. Karena nggak semua nasabah itu mau sabar kan. Kayak mereka tuh maunya cepet gitu. Tapi ya itu, cepat juga tapi tetap harus teliti. Sama yang ketiga itu, ramah sih. Kayak bisa apa ya, ngajak ngobrol nasabah, begitu sih. Teliti, cepat, ramah. Berarti tepat, ramah. Jadi bagi Ramah. teman-teman yang punya tiga keunggulan dalam diri teman-teman, coba yuk jadi teller. Selanjutnya aku mau tanya sebagai seorang teller yang harus selalu tersenyum dan ramah nih. Apa challenge kamu selama menghadapi nasabah, apalagi nasabah yang emosinya itu udah tidak bisa diprediksi lagi? Iya, biasanya, nanti kita bakal belajar juga sih gerak tubuh sama bahasa tubuh nasabah, kayak nanti kita bakal dikasih tahu gerak-gerak tubuh yang udah nunjukin kalau nasabah nih marah atau buru-buru. Nah, dari situ kan karena aku udah belajar tahu gitu mana nasabah yang kelihatan buru-buru atau lagi marah, biasanya itu, eee, aku hadepin dengan cara aku ya tetap tersenyum sih, Kak, karena faktanya nih ya emang terjadi kalau misalnya ada nasabah yang lagi marah gitu, terus tetep kita, "Selamat siang Ibu." Nah, dia tuh nanti bakal jadi kayak luluh sendiri gitu. Mhm, kitanya tetep, apa ya, jaga emosi aja sih. Iya, teknik komunikasi dan juga baca Mmm. bahasa tubuh sih ya penting banget. Ya, Ya. mhm. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan tentang magang bakti lagi nih. Tadi udah ngomongin tentang teller, dan kalau boleh tahu kan posisinya tadi ada dua ya, ada teller dan customer service. Nah, itu semua sama, pendidikannya sama dari BLI Ya, juga, terus cuma bedanya di penempatan aja ya. masing-masing orang ya nanti beda penempatan cabangnya aja sih. Jadi nanti pas di BL itu, kelasnya aja yang dipisah, ada kelas buat emang mereka teller sama kelas mereka yang customer service gitu.
Nah, mayoritas yang magang bakti itu yang dari lulusan kuliah atau dari D3, SMK gitu. Kalau kebanyakan sih mereka dari lulusan SMK. Nah, jadi nanti pas udah magang bakti, barulah mereka lanjut ke S1 begitu. Kebanyakan begitu kalau magang bakti. Oke, oke, oke. Benefit apa dan fasilitas apa aja yang kamu dapatkan selama intern di BCA? Benefit pertama tentunya uang saku ya. Uang saku magang bakti itu lumayan. Yang lumayan gede gitu ya. Mencukup lah buat tinggal di Jakarta. Terus yang kedua, benefit lainnya itu yaitu kita tuh nanti selama training bakal ketemu orang-orang hebat yang apa ya istilahnya udah punya jabatan jabatan lah di BCA. Sharing-sharing gitu, kan itu kita juga apa ya, nambah pengetahuan. Terus yang ketiga, benefit-nya itu ketemu sama teman-teman BCA lainnya juga gitu. Oke, oke. Dan kalau boleh tahu pelatihannya yang kamu ikutin waktu itu pelatihan apa aja, Ten? Pelatihan yang sama orang-orang hebat tadi loh. Pelatihannya paling cuman kayak mereka sharing aja sih, kayak kayak lagi kuliah aja gitu, dosen sama mahasiswa. Eee, Terus nanti biasanya, kita juga ngadain diskusi, begitu sih paling pelatihannya. Oh ya sama kalau paling pas pelatihan cara apa tuh, cara berpenampilan seorang banker, itu biasanya nanti kita langsung praktek gitu, yang cewek-cewek pada disuruh bawa make up, bawa hairspray, terus nanti diajarin caranya nyanggul, gitu. Jadi, oh ya kalau boleh tahu tuh kalau teller ya, aku kalau lihat kayaknya mereka udah rapi dari pagi apa dari berangkat apa mereka dandan di kantor dari pagi atau dari rumah bahkan udah disanggul dan udah pakai pakaian gitu. Biasanya tergantung masing-masing orang sih. Ada yang misalnya udah make up dari rumah, ada juga yang misalnya dia sengaja nih datang pagi di kantor, baru di kantor dandan. Kalau aku tipenya yang udah dandan di rumah, terus nanti pas di kantor tinggal disanggul aja sih, tinggal dicepol. Nah, jadi nggak usah touch lagi ya di kantor. Paling ya Iya kalau betul. perlu dikit, lipstick dikit gitu kan. Mhm, Yang penting, jadi sampai kantor tuh udah tenang gitu kan. Nggak usah lagi iya. gurus-gurus, gurus-gurus gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, tadi ada question yang sempat kita singgung di awal dan aku bilang di belakang aja kita bahas tentang work-life balance at BCA. Di BCA itu apakah ada fasilitas yang untuk menunjang work-life balance para karyawannya? Ada, biasanya tuh nanti, di setiap masing-masing cabang, kita bakal ngadain kayak jalan-jalan gitu, kayak refreshing lah. Nah, nanti biasanya kita nentuin nih mau kemana nih, soalnya, penting sih ya liburan juga sama tim-tim kantor, karena kan itu juga bakal nge-engage tentang kerjasama dan komunikasi. Terus juga biasanya, kita tuh setiap hari Jumat bakal ngadain games gitu. Mhm. Nah, apa namanya kalau yang sesama magang bakti itu biasanya dia ada kayak batch-batchnya gitu. Biasanya mereka apakah ada gatheringnya, terus mereka kumpul-kumpul gitu, atau kayak ada komunitasnya tersendiri gitu? Kalau misalnya itu sih kayaknya tergantung masing-masing lagi ya, kan mungkin misalnya, mereka ada yang kangen gitu mau ketemu lagi, main, biasanya begitu aja sih, Kak. Kalau komunitasnya kayaknya paling bekas grup yang dulu waktu itu pernah dibuat aja selama training. Jadi kan tiap pas training tuh, jadi kita tuh punya masing-masing angkatan begitu. Nah, biasanya mereka saling ketemunya per angkatan begitu. Wah, per batch ya. Dan Ya. eh sama satu cabang ada berapa anak magang baktinya? Wah, itu juga beda-beda, Kak, tergantung. Kalau misalnya di cabang utama gitu, nah biasanya mereka banyak tuh. Kalau aku kan di KCP ya, cabang pembantu. Jadi paling cuman sekitar 3 sampai 4 orang per timnya gitu. Dari di teller aku cuman 3 orang yang magang bakti. Di CSO-nya cuman 3 juga, jadi 6 orang lah. Oh, 6 orang, 6 orang. Kamu di KCP mana tuh? Aku di Pasar Minggu. Oh, masih anak Jakarta ya. Enggak, Kak, aku tuh aslinya Bogor kok. Masih Jabodetabek dong. Iya. Ini, nah,
di magang bakti sendiri itu tentang karir progression yang ke depan itu gimana nih peluang untuk diangkat menjadi seorang teller yang karyawan tetap gitu. Kalau peluang itu ada banget ya, peluang untuk menjadi karyawan tetap. Jadi kalau misalnya mau jadi karyawan tetap itu pertama nanti minimal kita harus nyelesain mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun jadi magang bakti. Dan kalau misalnya udah selesai 2 tahun sampai 3 tahun, itu nanti kita dikasih rekomendasi nggak nih sama atasan untuk jadi karyawan tetap. Kalau misalnya kita dikasih rekomen buat jadi karyawan tetap, nah kita bisa lanjut ke tahap tes gitu untuk jadi karyawan tetap. Jadi bukan free pass ya, tetap ada seleksinya ya. Iya, tetap. Oke, oke, oke. Jadi, tapi masih kalau mau daftar di karyawan tetap itu dia nggak usah mengikuti satu proses seleksi kan kayak nge-skip satu tahap gitu. Jadi langsung bisa join gitu kah? Apa gimana? Harus dari awal Paling lagi. tes aja sih. Paling case-nya itu ada case yang dia jadi teller nih. Terus dia dipindahin untuk jadi CSO. Nah, itu baru dia harus dari awal lagi. Jadi misalnya dia Oh, magang baktinya jadi teller nih. Dia diangkat nih jadi karyawan tetap, tapi karyawan tetapnya CSO. Nah, itu harus dari nol lagi, belajar lagi tentang CSO. ya jadi dipindah posisi tetap harus belajar dari nol lagi ya. Iya, Sekarang aku mau tanya tentang apa ya pendapat personal kamu gitu. So far apa yang kamu dapatkan ketika kamu berperan sebagai teller di magang bakti BCA ini? Personal apa ya kayak pendapat personal kamu apa yang kamu rasakan selama ini? pertama yang paling aku rasain banget tuh aku jadi orang yang menjadi lebih penyabar ya. Itu bener deh. Aku tuh jadi orang yang sangat penyabar, di mana aku tuh lebih bisa mengontrol emosi gitu loh di luar pekerjaan juga. Sama yang kedua, skill komunikasi aku tuh juga jadi bertambah. Jadi kalau misalnya ketemu orang baru nih, ya aku nggak sungkan-sungkan gitu buat ngajak ngobrol duluan. Terus sama personal yang aku rasain itu, apa ya, mungkin ada rasa bangga aja sih, bisa kerja di BCA. Nah, untuk last question ini, any final tips untuk teman-teman yang ingin daftar sebagai magang bakti di BCA nih? Final tips dari kamu apa? Tips dari aku, eee, ya tadi yang pertama ya, kalau kalian punya skill teliti, terus kerja kalian cepat, sama misalnya kalian itu orang yang komunikatif, ramah gitu, dan sabar, itu cocok banget buat kalian yang mau daftar magang bakti. Sama satu hal penting lagi yang kelewat, kalau misalnya kalian mau jadi anak magang bakti, kalian itu harus punya integritas yang tinggi, karena BCA itu menjunjung tinggi kejujuran. Percuma kalau misalnya kerja kalian bagus, tapi misalnya nggak jujur, itu tetap aja nggak bakal diambil lah sama BCA. Jadi itu ya teman-teman untuk nilai-nilai yang teman-teman tuh mesti punya dalam diri kalian gitu. Dan untuk closing statement-nya nih, apa yang bisa menjadi alasan terbaik supaya teman-teman tuh pengen apply di BCA sebagai anak magang bakti? Yang pertama, pengalaman kerja ya, karena, di BCA itu lingkungan kerjanya itu emang bagus dan baik, jadi kita juga nyaman gitu kerja di situ, di BCA-nya. Sama, mmm, itu sih Kak, yang penting tuh lingkungan kerja di BCA. Karena di lingkungan BCA itu kita bakal dikelilingin orang-orang hebat gitulah di BCA, dan emang suportif gitu. Atasan-atasannya juga selama ini sejauh ini aku lihat emang pada baik-baik, suportif, gitu Kak. Paling lingkungan kerja di BCA sih mantap. Okay, that's a really good closing statement ya, Ken. Thank you, Ken, atas waktunya. Dan ini akhir Sama-sama. dari podcast kita. Dadah, teman-teman semuanya. See you.